Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mau mempresentasikan hasil diskusi kami terkait entering foreign markets. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arum Andriani dengan NIM akhir 057. Dan saya Tibatul Aziza dengan NIM akhir 117. Baik, masuk ke materi yang pertama yaitu Basic Entry Decision. Jadi, pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Dalam menentukan keputusan untuk memasuki pasar internasional, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa faktor khusus, yaitu tujuan dari perusahaan berkaitan dengan tiga aspek. Yang pertama ada volume bisnis internasional yang ditetapkan, lingkungan geografis, jangka waktu keterlibatan perusahaan dalam pemasaran global. Yang kedua ada ukuran atau volume penjualan dan aset perusahaan. Yang ketiga ada lini produk dan sifat produk yang dihasilkan perusahaan. Yang keempat ada persaingan dalam pasar luar negeri. Lalu untuk memasuki pasar global, perusahaan perlu memperhatikan beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama proses segmentasi, di mana ini adalah teknik membagi dan mengelompokkan setiap negara ke dalam kelompok-kelompok yang homogen. Setiap segmen memiliki karakteristik yang relevan sama dalam hal daya tanggapnya terhadap berbagai aspek strategi pemasaran. Proses riset pemasaran, keterlibatan dalam pemasaran global menyebabkan suatu perusahaan harus mengumpulkan informasi yang sesuai atau relevan yang kemudian dianalisis dan dirancang untuk bisa memahami konsumen, para pesaing global, dan lingkungan negara tujuan pemasaran. Yang ketiga ada kriteria pemilihan strategi. Menurut Kolbe dan Helsen, pada tahun 2004 mengatakan beberapa kriteria yang dapat mempengaruhi pilihan strategi pasar global, yaitu yang pertama ukuran pasar dan pertumbuhan, yang kedua resiko, yang ketiga peraturan-peraturan pemerintahan, yang keempat lingkungan persaingan, yang kelima ada infrastruktur lokal atau pasar dan ekonomi, yang keenam sumber daya internal, aset dan kemampuan perusahaan, yang ketujuh fleksibilitas. Selanjutnya masuk ke entry mode. Entry mode pasar asing adalah proses internasionalisasi di mana suatu entitas perusahaan yang awalnya skala nasional kemudian memperluas pasar mencapai area internasional dengan medium ekspor yang kemudian mengarah pada joint venture atau kemudian menjadi wholly owned subsidiary. Dalam memilih entry mode terdapat tiga aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama ada aturan naif, yaitu pembuat keputusan menggunakan semua entry mode yang sama untuk semua pasar asing. Aturan ini mengabaikan heterogenitas dari pasar asing. Yang kedua ada aturan pragmatis. Pada kasus ini, tidak semua alternatif potensial diinvestigasi, dan entry mode yang bisa diterapkan belum tentu yang terbaik. Yang ketiga ada aturan strategi, di mana pendekatan ini membandingkan dan mengevaluasi semua alternatif entry mode secara sistematis sebelum keputusan dibuat. Lanjut, dalam proses ekspor, biasanya pilihan strategi untuk masuk pasar asing paling umum bagi perusahaan-perusahaan yang berada di langkah awal mereka untuk internasionalisasi. Yang pertama itu ada ekspor langsung atau direct ekspor, di mana ini mengacu pada penjualan produk dan atau jasa langsung kepada perantara independen yang dapat berupa agen atau distributor terletak di target pasar asing. Selanjutnya ada ekspor tidak langsung yang terjadi ketika eksportir menggunakan organisasi ekspor independen yang terletak di negara sendiri untuk mengekspor produk-produknya ke luar negeri. Selanjutnya ada ekspor kooperatif. Di sini tuh kelompok pemasaran ekspor dibentuk oleh sekelompok usaha manufaktur yang menginginkan masuk pasar ekspor, tetapi memiliki keterbatasan sumber daya dan keterampilan untuk melakukannya sendiri. Lalu ada lisensi, di mana menurut Budiarto dan Ciptono mengatakan menjual lisensi berarti perusahaan penjual lisensi atau lisensor
membuat kontrak persetujuan dengan pembeli lisensi. Selanjutnya ada joint venture di mana perjanjian kemitraan atau partnership antara investor asing dan investor lokal setempat untuk mendirikan usaha lokal, yang keduanya berbagi kepemilikan dan pengendah. Yang keempat ada foreign direct investment, di mana strategi memasuki pasar global dengan berinvestasi ke perusahaan lokal maupun asing untuk melayani sebuah pasar baru untuk produk dan jasanya. Yang, yang terakhir, kontrak manufaktur, di mana situasi sebuah perusahaan mengendalikan research and development, pemasaran, distribusi, penjualan, dan jasa dari produk-produknya di pasar internasional. Lanjut, ada akuisisi, di mana investasi langsung dengan membeli perusahaan yang telah ada. Bentuk investasi ini disukai perusahaan yang ingin masuk ke dalam pasar atau masuk ke dalam pasar yang telah jenuh karena banyaknya kompetitor. Selanjutnya ada penggabungan, di mana merger adalah jenis lain dari akuisisi di mana dua perusahaan bergabung menjadi satu perusahaan besar yang baru. Selanjutnya ada investasi greenfield, yaitu perusahaan mulai dari awal membangun produksi, pemasaran, atau fasilitas administrasi baru di luar negeri. Selanjutnya ada investasi brownfield, yaitu mengarah pada situasi di mana perusahaan membeli atau menyewa fasilitas lama seperti pabrik yang sudah dipakai untuk memulai aktivitas produksi baru. Anak perusahaan yang dimiliki lanjut adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Menurut wholly owned subsidiaries, yaitu membangun anak perusahaan di luar negeri. Anak perusahaan ini menjadi milik dan dijalankan oleh pemilik perusahaan tersebut, tetapi anak perusahaan ini akan menyesuaikan dengan peraturan norma dan pajak negara tujuan supaya dapat menjalankan bisnisnya. Selanjutnya yaitu janji dan tantangan ekspor. Janji peluang ekspor sendiri itu perluasan pasar. Yang ekspor memungkinkan perusahaan memperluas pasar ke luar negeri, membuka akses ke lebih banyak konsumen dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik, menciptakan stabilitas melalui diversifikasi. Keuntungan finansial, itu ekspor dapat meningkatkan profitabilitas dengan memanfaatkan perbedaan harga antar negara dan mencapai skala ekonomi yang lebih besar sehingga menurunkan biaya per unit produksi dan meningkatkan margin keuntungan. Selanjutnya itu keunggulan kompetitif. Ekspor mendorong peningkatan kualitas dan inovasi produk, menyesuaikan dengan standar internasional yang tidak hanya memperbaiki citra perusahaan tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kapabilitas teknologi. Next. Untuk tantangannya itu yaitu ada pada hambatan pasar yang perusahaan menghadapi regulasi berbeda di setiap negara seperti tarif, standar produk, dan perizinan yang memerlukan biaya dan waktu tambahan. Kemudian risiko operasional, tantangan dalam budaya bahasa serta logistik internasional meningkatkan kompleksitas operasi dan dapat menambah biaya. Kemudian yang ketiga yaitu risiko finansial, yaitu fluktuasi nilai tukar dan risiko pembayaran dari pembeli internasional dapat mempengaruhi profitabilitas. Next. Selanjutnya itu meningkatkan kinerja ekspor. Strategi dalam penelitian pasarnya yaitu analisis pasar. Penelitian pasar membantu perusahaan mengidentifikasi pasar potensial dengan memahami ukuran pasar, pertumbuhan ekonomi, daya beli, serta hambatan seperti regulasi dan standar produk. Yang kedua yaitu adaptasi produk, yaitu penyesuaian produk untuk memenuhi standar lokal, budaya, dan preferensi konsumen penting untuk diterima di pasar tujuan dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Strategi pemasarannya yaitu pertama ada penetapan harga. Harga harus disesuaikan dengan biaya produksi logistik, tarif, dan daya beli konsumen lokal untuk menjaga profitabilitas. Yang kedua yaitu distribusi, yaitu jaringan distribusi yang efektif dengan mitra lokal mempercepat penetrasi pasar dan mengatasi hambatan masuk. Next. Selanjutnya itu pembiayaan ekspor dan impor. Metode pembayaran yang pertama yaitu LC, instrumen pembayaran paling aman di mana bank menjamin pembayaran setelah persyaratan dokumentasi terpenuhi mengurangi risiko bagi eksportir dan importir. Selanjutnya yaitu
documentary collection, yaitu metode pembayaran alternatif dengan biaya lebih rendah di mana bank bertindak sebagai perantara tanpa jaminan pembayaran. Yang ketiga yaitu open akun, yaitu barang dikirim sebelum pembayaran diterima, berisiko bagi eksportir namun umum dalam hubungan dagang yang sudah terpercaya. Kemudian yaitu asuransi ekspor. Yang perlindungan resikonya yaitu asuransi ekspor melindungi dari resiko non pembayaran, resiko politik, dan fluktuasi nilai tukar untuk meminimalkan potensi kerugian. Selanjutnya yaitu manajemen risiko, yaitu pengolahan risiko melalui hedging, diversifikasi pasar, dan evaluasi kredit membantu keberlanjutan operasi ekspor dalam jangka panjang. Next. Di sini referensi yang kami pakai yaitu eh, dari dasar-dasar ekspor impor teori dan praktik dan World Trade Organization. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.